Jika seorang pengabdi negara mendapatkan tugas pastinya akan berpisah, bahkan merasakan LDR dengan keluarga terdekat. Tugas adalah nomor satu dalam ke-TNI-an. TNI memiliki tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fenomena operasi militer tidak hanya terjadi di luar negeri, Indonesia juga pernah menggelar operasi militer di sejumlah wilayah demi menjaga kedaulatan negara. Apa saja operasi militer itu? Tapi sebelum lanjut silakan like dan subscribe agar channel Militer Army berkembang. Ini dia 7 tugas TNI paling melegenda masa ke masa, versi Militer Army. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Majen TNI Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Harry, Mes, Karel Dormen ke Irian Barat. Angkatan Laut Kerajaan Belanda menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Irian Barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Irian Barat terdiri dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda Korps Marinir Dinas Dirgantara Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Irian Barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL. Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Sementara dalam korban misi ini 94 tewas, 1 kapal torpedo motor tenggelam, 2 kapal torpedo motor rusak, 111 tewas. Jumlah korban relawan Papua yang tidak diketahui. Operasi Dwikora, 1964. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Hal itu ditentang Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan federasi sebagai boneka Inggris. Komando ini dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan bertujuan untuk mengkoordinasikan pasukan ABRI serta sukarelawan di perbatasan. Setelah peristiwa G30 SPKI, konfrontasi yang terjadi tidak mengendur, bahkan semakin tinggi dengan dibentuknya Komando Ganyang Malaysia, KOGAM. Pada tanggal 27 Juli Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dwikora ini, konfrontasi ini banyak melibatkan negara. Operasi Seroja. Operasi Seroja atau invasi Indonesia atas Timor Timur, dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1975, ketika militer Indonesia menginvasi Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme. Di samping dukungan penuh dari AS dan Australia yang khawatir Timor Timur menjadi negara komunis pasca jatuhnya Vietnam ke tangan komunis, penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan Indonesia selama seperempat abad. Dengan kekerasan di mana sekitar 100–180 ribu tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan, selama bulan-bulan pertama pendudukan,
militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan dan pulau. Tetapi dari tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain untuk menghancurkan basis Fretilin. Operasi ini dipimpin langsung oleh Soeharto, Leonardus Benyamin Murdani, Dading Kalbudi, Maraden Panggabean. Operasi Woyla. Garuda Indonesia Penerbangan 206, atau juga dikenal dengan sebutan peristiwa Woyla, adalah sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu, Palembang ke Bandara Polonia, Medan yang mengalami insiden pembajakan pesawat pada tanggal 28 Maret tahun 1981 oleh 5 orang teroris Komando Jihad. Puncak drama penyanderaan ini berakhir dengan adanya Operasi Woyla di Bandara Don Muang Bangkok, Muang Thai pada tanggal 31 Maret. Imran bin Muhammad Zain, pemimpin sekelompok komando jihad yang melakukan peristiwa teror ini, menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat, supaya dibebaskan. Dalam peristiwa Cicendo, 14 anggota komando jihad membunuh 4 anggota polisi di Kosekta 65 pada tanggal 11 Maret tahun 1981. Usai peristiwa itu, sejumlah anggota komando jihad ditahan dan terancam hukuman mati. Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla ini menjadi peristiwa terorisme bermotif jihad pertama yang menimpa Indonesia dan satu-satunya dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Operasi Mapenduma. Operasi Mapenduma, operasi pembebasan sandera Mapenduma, adalah operasi militer untuk membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka atau dikenal OPM. Operasi ini sebagian besar anggotanya berasal dari Kopassus. Operasi yang dimulai pada tanggal 8 Januari tahun 1996 itu dipimpin Komandan Kopassus Maijen TNI Prabowo Subianto. Operasi berakhir tanggal 9 Mei tahun 1996, setelah penyerbuan Kopassus ke markas OPM di Desa G Selama Mimika. Dalam penyerbuan ini, 2 dari 11 sandera ditemukan tewas. Tanggal 8 Januari tahun 1996, Mission Aviation Fellowship Cabang Wamena melaporkan kepada Kodim 1702 Jayawijaya, Irian Jaya, bahwa sejumlah peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95 disandera oleh OPM kelompok Kelikwalik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom Jayawijaya. Ekspedisi itu sendiri sudah berada di Mapenduma, sekitar 160 km di barat daya Wamena, sejak tanggal 18 November tahun 1995. Operasi Terpadu. Operasi militer Indonesia di Aceh atau dikenal dengan Operasi Terpadu, adalah operasi yang dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dimulai pada tanggal 19 Mei tahun 2003 dan berlangsung kira-kira 1 tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum 2 minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja, 1975, dan pemerintah mengumumkan terjadinya kemajuan yang berarti, dengan ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri. Operasi Somalia. Operasi pembebasan sandera kapal Sinar Kudus Somalia, bisa dikatakan ini operasi senyap karena berstatus sangat rahasia sekali. Saat itu Presiden SBY tidak mau membeberkan rencana operasi tersebut. Pasukan operasi terdiri dari Kopaska, Denjaka Korps Marinir, Sandi Yuda Kopassus, Kostrad dengan alutsista 2 KRI, 1 helikopter Bo 105 dan 4 Sea Rider, kemudian awak TNI AU dengan kru 16 personel. Kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia, Persero, dibajak perompak Somalia pada tanggal 16 Maret tahun 2011 dan membawa 20 ABK. Kapal berbobot 8.911 ton itu membawa ferronikel dengan tujuan Belanda. Ketika dibajak, MV Sinar Kudus berada di perairan Somalia, tepatnya di sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman.